Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi itu lanjutan dari materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, karena dasarnya sebelum kita mempelajari materi ini kita harus memahami dulu tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang terletak di semua kuadran, yaitu sudut yang besarnya antara 0 sampai dengan 360 derajat, itu ini ya, sampai dengan ini diputar itu sampai 0 sampai dengan 360 derajat. Sumbu koordinat membagi bidang kartesius, ini perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu membentuk bidang koordinat kartesius yang membagi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Suatu sudut alfa pada bidang kartesius itu dikelompokkan menjadi 4 kuadran, yaitu ini alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Kuadran 1 ini sudutnya antara 0 dan 90 derajat. Berarti alfanya ini lebih dari 0 kurang dari 90 derajat. Ini nolnya di sini. Ini adalah sampai sini 90 derajatnya tegak lurus. Atau 0, ini alfa 1 lebih dari 0 kurang dari pi per 2, karena pi-nya ini 180 derajat per 2, ini 90 derajat. Pada kuadran 2 ini alfa 2 ini ya. Alfa 2 itu berarti dari sini, dari sini, nah ke sini, dari sini ke sini, ya. Ini alfa 2 ini lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat, ya. Atau pi per 2. Alfa 2 ini itu adalah ini, alfa 2 ini adalah pi per 2 lebih dari pi per 2 kurang dari pi. Pi-nya itu 180 derajat. Pada kuadran 3 ini ya. Nah, ini kuadran 3 sampai sini. Ini tanda panahnya. Itu alfanya atau alfa 3 ini alfa 3 yaitu lebih dari 180 derajat. Ini alfa 3 lebih dari 180 derajat, karena kalau sampai sini berpelurus itu sudutnya sampai sini itu 180 derajat. Berarti alfanya lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Kalau sampai sini itu 270 derajat. Kalau ini 90 sampai sini 180, sampai dengan sini 270 derajat. Pada kuadran 4, ini kuadran 4 ini. Kuadran 4 ini atau ini sudut alfanya ini lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat ini. Ini alfanya lebih dari 270 kurang dari 360 derajat. Jadi alfa merupakan sudut lancip. Nah, ini alfanya ini adalah merupakan sudut lancip, baik alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4-nya ini adalah merupakan sudut lancip. Maka dapat ditentukan relasi sudut-sudut dalam trigonometri ini sebagai berikut. Nah, ini. Yang pertama, perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1. Nah, perhatikan gambar ini, gambar titik 3.1 ini. Titik P ini atau X, Y terletak pada kuadran 1. Terletak pada kuadran 1 jika sudut ini A, O, P ya, itu sama dengan alfa, dan sudut A ini A, P, O ini adalah theta, maka sin alfa itu adalah sisi di depan sudut, yaitu Y,
dibagi dengan hipotenusa atau sisi miringnya ini R. Dan seterusnya ini kalau cos alfa berarti sisi di sampingnya yaitu X dibagi dengan hipotenusanya A. Berarti tetap siku-sikunya di sini melihat segitiga ini. A PO ya atau AOP ini ya. AOP. Kalau APO itu berarti sudutnya di sini. Lihat sudutnya sudut P di sini ya, theta. Kalau tetanya sisi di depannya itu X dibagi hipotenusanya itu R. Berarti melihat segitiga ini yang sudutnya alfa dan theta. Dengan demikian karena theta ini 90 derajat min alfa, ini ya sudut theta ini kan 90 derajat min alfa karena ini jumlah ketiga sudut segitiga AOP ya. AOP atau APO ini. APO karena theta di sini yang dibahas ini adalah theta ya. Jumlah ketiga sudut ini itu adalah 180 derajat itu segi 3. Jumlah ketiga sudut ini besarnya itu adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut theta ini berarti 90 derajat dikurangi alfa. Sudut alfanya berarti sama dengan 90 derajat dikurangi theta. Itu ya. Nah, karena ini theta itu sama dengan 90 derajat min alfa, diperoleh hubungan berikut. Nah, sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tangan 90 derajat min alfa sama dengan kotangan alfa. Ini adalah nilai perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1 ini. Ini rumusnya ini ya. Nah, contoh contoh ini sin 90 derajat min 30 derajat itu sama saja dengan sin 90 derajat. Karena 90 derajat min 30 derajat itu adalah 60 derajat. Jadi sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Berarti alfanya ini menggunakan perbandingan yang ini. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Berarti di kuadran 1 ini nilai perbandingan trigonometrinya itu adalah positif semua. Lanjut. Perbandingan trigonometri sudut di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, ini mari kita perhatikan gambar 3.2 ini. Titik P, X dan Y ini dicerminkan ya. Dicerminkan terhadap sumbu Y ini. Titik P, X ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan atau diperoleh titik P aksen. Ini titik P aksen yaitu min X, Y karena sumbu X-nya ini negatif. Ya, di sebelah kirinya sumbu Y ini, sumbu X-nya ini adalah negatif. Sumbu Y-nya tetap positif ini karena ini. Pencerminan terhadap titik P yaitu X, Y. Ini ya, X, Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi P aksen sama dengan min X, Y. Berarti yang berubah itu X-nya, negatif X ini. Yang terletak di kuadran 2. P aksen ini terletak di kuadran 2. Ini adalah kuadran 2, ini kuadran 1. Kuadran 2 ini tadi sudutnya itu lebih, alfanya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat ya. Jika sudut BOP, ini sudut BOP, ini sudut BOP itu sama dengan alfa. Nah ini BOP ini sama dengan alfa dan sudut AOP aksen. Ini berarti dari sini ke sini ya. Ini sudut AOP aksen itu sama dengan 90 derajat
plus alfa ini. Ya, 90 derajat ini dari kuadran 1 ini adalah 90 derajat ditambah alfa ini. Maka dari segitiga POB diperoleh ini ya. Dari segitiga POB diperoleh sin alfa ini ya, sin alfa sama dengan X. Sin alfa sama dengan X per R. Karena sisi di depan sudut alfanya ini adalah sumbu X dibagi dengan hipotenusa. Cos alfanya, sisi di samping sudut alfanya ini adalah sumbu Y dibagi dengan hipotenusanya R. Tangen alfanya itu sama dengan sisi di depan dibagi dengan sisi di samping, yaitu X per Y. Dari segitiga AOP aksen, berarti AOP aksen diperoleh 90 derajat plus alfa, karena dari sini sampai sininya ini 90 derajat ditambah alfa ini. Jadi sin 90 derajat plus alfa sama dengan, ini berarti dilihat ya, 90 derajat, sin 90 derajat plus alfa sama dengan sisi di depannya sudut alfa ini ya, sama dengan cos alfa atau Y per R. Sin 90 derajat plus alfa dan cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa ini. Kenapa min? Ya, kenapa min? Karena X-nya negatif, Y-nya yang positif. Tangan 90 derajat plus alfanya sama dengan min Y per X atau min kotangen alfa. Contoh, cos 90 derajat plus 30 derajat itu sama saja dengan cos 120 derajat atau sama dengan min sin 30 derajat. Berarti cos 120 derajat itu sama dengan min sin 30 derajat. Nah, kamu sudah mempelajari di materi sebelumnya sudut-sudut istimewa ya, yaitu 0 sampai dengan 90 derajat. Jadi kamu hafal sin 30 derajatnya berapa? Sin 30 derajatnya itu adalah setengah. Berarti cos 120 derajat sama dengan min setengah gitu. Lanjut. Nah, kalau ini yang pakai 180 derajat karena dari sini ya, dari sini sampai sini itu adalah 180 derajat ya. Berarti 180 derajat dikurangi sudut alfa ya. Kalau dari sini sampai sini itu 180 derajat, makanya sudut dari segitiga AOP ya. Dari segitiga AOP berarti 180 derajat dikurangi alfa ini. 180 derajat min alfa. Sin 180 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa itu sama dengan min cos alfa, dan seterusnya. Ya, kamu sudah pelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku sebelumnya yang sudah kita pelajari ya. Nah, ini tangan 180 derajat min 30 derajat itu sama saja dengan tangan 100 berapa? Dikurangi 30. 180 dikurangi berarti 150 derajat. Itu sama dengan min tangan 30 derajat. Min tangan 30 derajatnya berapa? 30 derajat itu sudut istimewa, sudah kita pelajari ya. Berarti tangan 150 derajat itu sama saja dengan min tangan 30 derajat. Ya. Ya, sampai sini aja untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari lagi ya perbandingan trigonometri pada kuadran 3 itu ya, dan kuadran 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.